Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan orang ini lagi, Dedi Prabowo dari SMK Negeri 4 Probolinggo dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Video kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.2 dengan tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Saya akan membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik, kita mulai dari kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah konsep yang mengacu pada peran seorang pemimpin, seperti kepala sekolah atau guru, yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola sumber daya pendidikan dengan fokus pada peningkatan pembelajaran siswa. Konsep ini menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen sumber daya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah konsep yang mengacu pada peran seorang pemimpin, seperti kepala sekolah atau guru, yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola sumber daya pendidikan dengan fokus pada peningkatan pembelajaran siswa. Konsep ini menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen sumber daya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah kesimpulan tentang konsep pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya beserta cara mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang tidak hanya fokus pada administrasi dan manajemen, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Mereka menggabungkan keterampilan manajemen dengan pemahaman mendalam tentang pendidikan yang berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa. Implementasi di dalam kelas. Guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran dengan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, relevan, dan terpusat pada siswa. Pemimpin kelas harus mampu mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan memberikan dukungan yang sesuai, termasuk penggunaan teknologi pendidikan yang relevan, mendorong kolaborasi antar siswa, dan berfokus pada pembelajaran yang mendalam untuk meningkatkan hasil belajar. Implementasi di dalam sekolah. Kepala sekolah perlu memimpin dengan contoh dan memberikan visi yang jelas tentang peningkatan pembelajaran. Manajemen sumber daya, fisik maupun non-fisik, harus diarahkan untuk mendukung program dan inisiatif pembelajaran yang unggul. Mendorong pembelajaran kolaboratif antar guru dan melibatkan orang tua serta masyarakat dalam proses pembelajaran. Implementasi di dalam masyarakat sekitar sekolah. Sekolah harus berperan aktif dalam komunitas lokal dengan mengadakan program dan kegiatan yang melibatkan warga sekitar. Kolaborasi dengan perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lain dapat meningkatkan akses ke sumber daya tambahan dan pengalaman pendidikan yang beragam. Menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan cara mereka dapat mendukung perkembangan siswa. Berikutnya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, beserta contohnya. Sumber daya manusia atau tenaga pendidik. Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat mencakup guru berkualitas dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional. Contohnya, sekolah yang mampu meningkatkan kualitas guru-gurunya dengan memberikan pelatihan reguler tentang metode pengajaran yang efektif akan memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas. Bahan ajar dan teknologi. Pengelolaan bahan ajar dan teknologi yang tepat dapat memastikan bahwa materi pelajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan up to date. Contohnya, sekolah yang membeli buku pelajaran terbaru dan mengintegrasikan teknologi pendidikan seperti jaringan internet dalam proses pembelajaran akan membantu siswa mengakses informasi lebih baik. Infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik yang baik seperti bangunan yang aman dan nyaman dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya, sekolah yang memiliki fasilitas yang bersih,
aman dan nyaman akan membantu siswa merasa lebih fokus pada pembelajaran daripada terganggu oleh kondisi fisik yang tidak memadai. Anggaran yang bijak. Pengelolaan anggaran yang tepat dapat memastikan alokasi dana yang efisien dan efektif untuk keperluan pendidikan. Contohnya, sekolah yang mengalokasikan dana untuk program-program pembelajaran tambahan seperti pelatihan ekstrakurikuler atau bantuan siswa yang membutuhkan akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah atau pemimpin lainnya adalah kunci dalam pengelolaan sumber daya yang tepat. Contohnya, kepala sekolah yang memiliki visi jelas, mendukung inovasi dan melibatkan guru dan orang tua dalam pengambilan keputusan akan menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran yang berkualitas. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pendidikan dapat memberikan sumber daya tambahan, dukungan dan bimbingan kepada siswa. Contohnya, orang tua yang aktif dalam pertemuan sekolah, proyek sukarela atau mendukung program-program sekolah akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pembelajaran siswa. Berikutnya, beberapa contoh bagaimana materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya juga berhubungan dengan modul lainnya yang saya dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sangat erat kaitannya dengan modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam pendidikan guru penggerak. Hal ini karena pemimpin pendidikan yang efektif harus mampu menggabungkan kedua konsep ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas dan etis. Berikut contoh bagaimana keduanya berhubungan. Seorang pemimpin pendidikan yang efektif harus mampu menggabungkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Ini berarti memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil menghormati prinsip-prinsip etika dan keadilan, serta mendukung peningkatan pembelajaran siswa. Contoh konkretnya adalah ketika seorang kepala sekolah harus memutuskan alokasi anggaran untuk mengembangkan bakat minat yang beragam di kegiatan ekstra maupun lomba, terutama anak berkebutuhan khusus. Dalam mengambil keputusan ini, pemimpin harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, inklusi, dan keberagaman, serta memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya juga sangat erat kaitannya dengan modul coaching sebagai supervisi akademik. Hal ini karena pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dapat memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk mendukung praktek coaching yang efektif dalam supervisi akademik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Seorang pemimpin yang baik dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, seperti waktu untuk pelatihan atau anggaran untuk pengembangan profesional guru. Untuk mendukung program coaching dalam supervisi akademik, juga harus memastikan bahwa sumber daya yang dikelolanya digunakan secara efisien dalam melaksanakan program coaching. Misalnya, mereka dapat menginvestasikan anggaran pelatihan pada program coaching yang terbukti efektif. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering mengalami kebuntuan dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang memerlukan anggaran sesuai yang dibutuhkan, di mana anggaran tersebut saya pikir merupakan kunci dari bisa atau tidaknya kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dalam melihat masalah, saya selalu fokus pada kekurangan yang ada atau masalah itu sendiri yang menyebabkan tidak adanya solusi yang kreatif. Setelah saya mengikuti modul ini, pola pikir saya berubah. Ternyata ada pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang solutif dan kreatif, yaitu pendekatan berbasis aset. Sekolah sebagai ekosistem yang di dalamnya terdapat unsur hidup atau biotik dan tidak hidup atau abiotik, memiliki banyak aset yang bisa dikembangkan. Pendekatan berbasis aset dalam menyelesaikan masalah merupakan memandang suatu masalah dari sudut pandang positif. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dalam mengimplementasinya, sama halnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA, dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam merencanakan perubahan. Jadi, solusi dalam sebuah permasalahan sebenarnya bisa kita temukan dalam diri dan lingkungan sekitar kita dalam pola pikir yang positif. Demikian video saya ini. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.